Shalom, selamat pagi saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya sehat pagi ini dan tidak kurang suatu apapun. Baik, kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya kali ini. Namun adalah sangat baik kita awali dengan doa dan persembahan pujian. Kali ini kita akan dibawa dalam perenungan dan permohonan supaya roh Tuhan datang pada kita dalam lagu Songgok Tuhami Nadi Jolomon. Songgok Tuhami Nadi Jolomon Oton dini debataki Uhir patik muturo hakino Oton dini debataki Bereng si hol muri haroro Molo horo dahi sarton diki Di dihon matu awon apimi Oton dini debataki Lehon hatam imatau podaki Debataki nagogoi Asa saitaru sude musuki Debataki nagogoi Mata tindak kontot tunggu warmi Asa malu apar dosa disi Asa dijak kontot hatamai Debataki nakukuwi Asini roha sian debata ama holong ni roha siat Tuhan Yesus Kristus parsaran siat to di perbadiama madongani kita salihutna. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya sehat dan kita akan persiapkan hati, jiwa, pikiran kita menerima firman Tuhan sebagai renungan hari ini. Tepatnya hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Dalam Almanak HKBP dituliskan demikian. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Dalam bahasa Batak disebutkan, Unako marlas niroha ale musukku midaau. Ay tinggak piau say hehe doa muse. Ay hudul piau nuaing dibaga sakka holomon. Jehovah do panodang diau. Ido sahatna. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua yang hadir atau yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, semua pernah mengalami kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan itu hal yang wajar. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sering diwarnai dan dihantui hal-hal yang demikian. Mengapa terjadi kekhawatiran? Mengapa terjadi kecemasan dan tidak ada ketenangan diri? Bisa juga itu karena kita sedang dalam kondisi berhadapan dengan musuh, atau kita sedang dalam keadaan tidak baik, kurang sehat,
barangkali juga kita dalam kondisi sedang dikejar-kejar bayangan yang terus datang pada kita, membawakan sebuah pedang besar, membawa tombak atau yang lain-lain, yang membawa kita pada kecemasan, kegalauan, hingga pada keputusasaan. Semua itu bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan hal ini bisa berakibat fatal jika tidak segera diatasi. Terkadang dengan kondisi yang demikian, orang-orang atau musuh kita semakin mudah memperdaya, menangkap kita, dan kita akan diporak-porandakan. Sekarang apa yang kita lakukan? Menghadapi, menyelesaikan pergumulan kita pribadi. Tidak cukup lewat kata-kata. Namun kita harus melakukan penyerahan diri pada Tuhan. Dan kita mau berdoa bersama-sama yang lain. Lebih dari itu, saudara harus mau membuka hati, membuka relasi kembali dengan Sang Ilahi. Mika adalah salah satu hamba Tuhan. Sebagai seorang nabi, Mika ditempatkan pada posisi yang benar-benar bagaikan berada pada ujung tanduk. Diambang daripada kecemasan, dalam bahaya, dalam ancaman. Tugas beratnya di tengah-tengah Israel meredakan pertikaian, menyelesaikan persoalan ketidakadilan, bahkan mau membawa umat itu kepada pertobatan. Bersama para penguasa, para raja, dan imam-imam yang tidak takut akan Tuhan. Mika tampaknya harus bersiap mengemban tugas yang berat itu, tanpa harus jatuh, tanpa harus mundur, tanpa harus putus asa. Namun dia akan terus maju dengan mengandalkan nama Tuhan, menyelesaikan tugas dan pergumulannya. Mika mengambil jalan yang tepat, yaitu berserah pada Tuhan sembari memohon pertolongannya. Suatu ketika Mika dengan tegasnya ia berkata kepada umat Allah, kepada orang-orang, supaya selalu setia pada Tuhan dan jangan pernah meremehkan orang lain. Sebagai hamba Tuhan, dia mengatakan kepada para musuhnya supaya mereka tidak meremehkan dirinya. Dia mengatakan, jangan engkau sekali-sekali bersukacita atas diriku ini. Hai para musuhku, sekalipun aku jatuh sekarang, ingat aku akan bangun lagi. Sekalipun aku jatuh, duduk dalam kegelapan, tapi Tuhan akan membawaku pada terangnya. Pernyataan dari Mika ini memberi semangat yang baru kepada umat Allah, supaya jangan pernah putus asa, jangan takut, jangan khawatir, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Dan ini sebuah penghiburan yang luar biasa, penghiburan dari Nabi Mika kepada umatnya, bahwasanya keselamatan akan datang, terang akan tiba. Sang Mesias yang menyelamatkan dunia sudah dekat. Saudara, lewat renungan ini kita diingatkan bersama-sama untuk selalu mengasihi sesama, bahkan musuh-musuh sekalipun. Doakan dia, bawa dia dalam pertobatan, dan jangan musuhi walaupun dia musuhmu yang selalu memusuhimu. Yang terbaik sebagai anak Tuhan
mendoakan setiap orang dan membawanya kepada kerajaan Allah. Membawanya kepada jalan yang benar pada pertobatan, supaya semua makin mengenal siapa itu Tuhan. Saudaraku, berangkatlah pagi ini menuju tugas masing-masing. Baik ke kantor, ke pasar, ke sekolah, ke ladang, dan kemanapun pergi. Ingatlah, Tuhan bersamamu. Tapi ingat, selalu berserah diri sebelum memulai pekerjaan, sebelum melangkah. Panggilkan, serukan nama Tuhan. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah lakukanlah segala sesuatu, khususnya sepanjang hari ini, untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan darimu segala dosa, kejahatan, kecurangan, kemunafikan, hal-hal yang duniawi. Tapi penuhkan hatimu dengan roh Tuhan, kebaikan, kebajikan, kasih sayang adalah impian, harapan anak-anak Tuhan, sebagaimana Tuhan menantikan semua itu dari kita. Saudaraku, percayalah, Tuhan selalu bersamamu. Katakanlah pagi ini, Tuhan iring langkahku. Tuhan toguau jala dokma Tuhakudo pature dalaki. Tuhakudo pature dalaki, Tuhakudo patiur lakaki, siana saruaki upasahat ngorki, Tuhakudo patiur lakaki, Tuhakudo pature dalaki, Tuhakudo patiur lakaki, ululu ido tuaki surut mana holodi, Tuhakudo patiur lakaki. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami selalu berserah diri pada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, tinggallah di dalam kami. Nama-Mu dipermuliakan sepanjang kami hidup di dunia ini. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkatimu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Shalom.